Selamat pagi siswa sekalian. Pada hari ini kita akan belajar materi dari KD 3.1 yaitu gelombang suara dan sistem akustik ruang. Baik, kita lihat dulu pengertian. Apa yang dimaksud dengan akustik? Jadi akustik adalah ilmu bunyi. Yang dimaksud bunyi adalah getaran mekanik suatu material. Kalau kita lihat dalam kamus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bunyi adalah sesuatu yang terdengar atau didengar atau ditangkap oleh telinga. Bunyi melalui media udara disampaikan ke telinga. Kita lihat gambar satu-satu di samping. Ini adalah sebuah instrumen musik gamelan sebagai salah satu sumber bunyi. Gong yang terbuat dari plat logam jika dipukul akan membangkitkan bunyi. Berdasarkan arah getar dengan arah rambat gelombang, maka gelombang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Kita lihat dulu apa itu gelombang longitudinal. Jadi gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya berimpit atau sejajar dengan arah rambat gelombang. Contohnya adalah gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal yang terjadi karena perapatan atau compression dan perenggangan atau rarefaction dalam medium, gas, cair, atau padat. Jadi bunyi tidak bisa merambat jika tidak ada mediumnya. Gelombang bunyi dihasilkan ketika sebuah benda seperti garpu tala, senar biola, drum, ataupun loudspeaker digetarkan dan menyebabkan gangguan kerapatan medium. Gangguan dijalarkan di dalam medium melalui interaksi molekul-molekulnya. Pada gelombang longitudinal, panjang satu gelombang dinyatakan dalam satu rapatan dan satu renggangan. Kalau kita lihat gambar ini adalah rapatan. Jadi di sini udara rapat, di sebelah sini renggang, kemudian rapat, renggang, rapat, renggang, rapat, renggang, rapat, renggang, rapat, renggang. Ya, ini adalah bagaimana sebuah atau suatu bunyi bisa sampai di telinga manusia. Jadi dia merambat dalam bentuk rapatan dan renggangan. Satu gelombang itu adalah satu rapatan dengan satu renggangan. Kalau digambarkan seperti ini, jadi dari sini sampai ke sini itu adalah satu gelombang. Baik, di bawah ini ada rumus hubungan antara
cepat rambat gelombang atau disimbolkan dengan V. Kemudian panjang gelombang ada lambda, frekuensi F, dan periode dengan T besar. Jadi rumus hubungan antara keempat besaran ini yaitu V sama dengan lambda dibagi T, atau bisa dituliskan V sama dengan lambda kali F, karena seperti itu sama dengan F. Jadi pada saat kita menggunakan rumus ini V dalam meter per sekon, lambda harus dalam meter, frekuensi dalam hertz, dan periode dalam sekon atau detik. Kita lihat sebuah contoh soal. Sebuah gelombang bunyi merambat di udara dengan kecepatan 360 meter per sekon. Jika panjang gelombang bunyi 25 cm, hitunglah frekuensinya. Baik, untuk memudahkan dalam menjawab soal seperti ini, maka kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Jadi yang pertama yang diketahui dari soal adalah kecepatan. Kecepatannya 360 meter per sekon. Jadi kita tulis V sama dengan 360 meter per sekon. Selanjutnya apalagi yang diketahui dari soal? Di sini dikatakan panjang gelombang. Jadi panjang gelombang itu simbolnya adalah lambda. Lambdanya 25 cm. Kita lihat kecepatan dalam meter, lambda dalam sentimeter. Berarti sentimeter ini kita rubah dulu ke meter. Bagaimana cara mengubah dari sentimeter ke meter? Ya, mudah ya. Jadi kalau kita mengubah panjang dari sentimeter ke meter, itu tinggal dibagi 100. Jadi kalau 25 cm itu sama saja 25 dibagi 100 meter, atau hasilnya sama dengan 0,25 meter. Yaitu dua besaran yang diketahui dari soal, yaitu kecepatan dan panjang gelombang. Sekarang apa yang ditanyakan? Di sini ada ditanyakan hitunglah frekuensinya. Berarti yang ditanyakan adalah F. Nah, kita kembali ke rumus tadi. Nah, di sini kita lihat F. V sama dengan lambda dikali F. Berarti kalau kita cari F, maka F itu sama saja V dibagi dengan lambda. Nah, jadi tinggal masukkan ke dalam rumus F sama dengan V bagi lambda, atau frekuensi sama dengan kecepatan dibagi panjang gelombang. Kecepatannya berapa? Ini ada 360, kita tulis 360. Kemudian ini 0,25. Nah, maka hasilnya adalah 1440 Hz. Baik, kita lanjut dengan jenis gelombang yang kedua, yaitu gelombang transversal. Kalau tadi gelombang longitudinal, arah getarnya searah dengan arah rambat gelombang, maka gelombang transversal arah getarnya tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Bentuk gelombang transversal
dapat dilihat melalui tali yang diikatkan pada sebuah tiang kemudian digerakkan. Tali tersebut akan membentuk lengkungan yang terdiri atas bukit dan lembah. Bagian gelombang yang melengkung ke atas disebut bukit, sedangkan bagian gelombang yang melengkung ke bawah disebut lembah. Jadi berbeda dengan gelombang longitudinal tadi. Kalau gelombang longitudinal, satu gelombang itu adalah satu rapatan dan satu renggangan, maka pada gelombang transversal, panjang satu gelombang dinyatakan dalam satu bukit dan satu lembah. Jadi lambdanya itu hanya diukur dari satu bukit dan satu lembah. Jadi kalaupun ke sana ini banyak gelombang, tetapi lambda itu tetap diukur hanya dari satu bukit dan satu lembah. Baik, kita lanjut ke frekuensi dan amplitudo. Setiap getaran ditandai dengan dua besaran, yaitu frekuensi dan amplitudo. Jadi frekuensi bunyi menyatakan berapa banyak penebalan dan penipisan partikel udara berurutan satu sama lain dalam satu detik. Sedangkan amplitudo menentukan besarnya tekanan bunyi. Frekuensi akan menentukan tinggi nada yang didengar telinga. Telinga manusia dapat mengenal getaran bunyi antara kira-kira 20 Hz sampai 20 kHz sebagai nada. Semua yang terletak dalam daerah ini atau dalam daerah 20 Hz sampai 20 kHz disebut sebagai frekuensi nada, dan bunyi dalam daerah frekuensi bunyi yang dapat didengar. Daerah frekuensi pada daerah ini disebut sebagai daerah pendengaran. Getaran di bawah frekuensi 20 Hz disebut sebagai bunyi infra atau infrasonik. Sedangkan untuk getaran mekanik di atas 20 kHz disebut sebagai bunyi ultra atau ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini hanya bisa didengar oleh beberapa macam binatang, misalnya anjing, tikus, dan kelelawar. Baik, di bawah ini ada rumus hubungan antara frekuensi dan periode. Jadi F itu sama dengan 1/T, atau frekuensi itu adalah 1 per periode. Jadi frekuensi ini satuannya adalah 1/S. Ya. 1/S itu sama dengan 1/detik. Jadi 1/detik itu sama dengan Hertz. Jadi Hertz itu sebenarnya menunjukkan berapa gelombang dalam tiap detik. Untuk gelombang bunyi, berapa rapatan dan renggangan dalam satu detik. Baik, kita lihat contoh soal ini. Hitunglah frekuensi dan periode dari sebuah gelombang bunyi yang menghasilkan 50 rapatan dan renggangan dalam 1 detik. Ya, jadi yang diketahui dari soal ini ada frekuensi, di mana frekuensi dari gelombang bunyi itu adalah membentuk 50 pasang rapatan dan renggangan dalam 1 detik, atau dengan kata lain 50 gelombang dalam 1 detik.
Nah, berapa frekuensinya kalau dinyatakan dalam hertz? Jadi 50 pasang rapatan dan renggangan dalam 1 detik itu sama saja 50 gelombang dalam 1 detik. Ya, banyaknya dalam gelombang dalam 1 detik itulah yang disebut dengan frekuensi yang dinyatakan dengan satuan hertz. Ya, jadi kita langsung dapatkan frekuensinya dalam hertz adalah 50 hertz. Jadi frekuensi dalam hertz kita sudah dapatkan. Selanjutnya kita hitung T-nya. Ya, jadi di rumus tadi F itu seper T, atau kalau dibalik bisa juga T itu sama dengan seper F. Jadi T sama dengan seper F sama dengan 1 dibagi 50 Hz. 1 bagi 50 itu sama dengan 0,02, satuannya adalah sekon. Ya, baik, itu adalah materi kita untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih atas perhatian siswa sekalian.